Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita ya Put dalam virtual tour yang ketiga kalinya. Ya Andin. Nah, kali ini kita bakal virtual tour kemana nih ya Put kira-kira? Kemana ya? Oke, kali ini pada pertemuan ketiga kita akan virtual tour di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. For your information, tahu nggak Put bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru itu merupakan salah satu masjid tertua di Pekanbaru yang merupakan bangunan sejarah juga di Pekanbaru juga nih Put. Nah, masjid ini juga pernah dijadikan objek untuk azan di TV-TV nasional. Oh begitu. Ya, jadi senang ya rasanya kalau kita akan lakukan virtual tour ke masjid tersebut. Betul banget Put. Langsung aja kita bahas. Oke, bentar ya aku share screen dulu ya. Oke Andin. Nah, sudah kelihatan belum Put share screen-nya? Masih loading. Oke. Oke udah. Oke. Udah. Nah, langsung saja ya kita virtual tour ke masjidnya ini. Kalau dilihat-lihat kubah di masjid ini bentuk seperti kayak bola nggak sih Put? Ya betul, setengah bola atau biasanya tuh disebut sebagai hemisfer. Kalau di matematika kita tuh bisa belajar luas permukaan dan volumenya kan Din? Iya tuh Put, kalau misalnya kubahnya itu diameternya 10, bentar ya. Aku coba sini. Oke. Nampak Put kanva aku? Nampak gak? Ini masih share-screen apa aku? Wah, Nampak? masih di kubah masjidnya itu? Oh, saya ya. Iya. Nah, sini nampak nggak? Oke, kelihatan. Loh, ini kok kayak gini nih. Nah, itu tuh kalau misalnya yang tadi itu kan kubah yang ini nih. Nih, ini kan kayak bola gitu kan, Pot. Nah, ibaratkan kalau misalnya di lingkaran itu seperti lingkaran penuh. Nah, jika setengah bola, kubah itu tuh kan kayak bentuk setengah bola. Nah, itu tuh bisa jadi lingkaran penuh ini kita bagi dua sehingga mendapatkan setengah bola dari lingkaran itu. Nah, ibaratkan nih misalnya satu bola ini diameternya itu 10 meter. Nah, berarti jari-jarinya itu 5 meter dikarenakan ini misalnya kita letak bentar. Nah, misalnya ini kita letak nih, ini titik pusatnya nih di sini. Nah, dari titik pusat itu setengah dari diameternya itu merupakan namanya itu jari-jari. Jadi, jika dari sini ke sini itu diameternya 10 meter, jadi jari-jari dari setengah kubah itu merupakan 5 meter. Sehingga jika kita masuk ke rumus luas permukaan, kita buat ya rumus luas permukaan. Bentar. Nah, rumus luas permukaan itu 2 pi r kuadrat. Nah, oke, lanjut Put.
Oke, jadi kalau misalnya kita ingin mencari luas permukaan setengah bolanya itu, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Misalnya kan tadi 2 pi r kuadrat. Nah, 2 dikali pi dikali jari-jarinya 5 kuadrat. Kemudian kita kalikan menjadi 50 pi. Kalau dihitung kira-kira mungkin sekitar 157 meter persegi. Luas juga ya, Din? Iya, luas juga ya, Put, ternyata. Terus kalau ini oke, bentar. Kita masukkan ya yang apa yang Iput bilang tadi. R-nya tadi kan yang diketahui 5 meter nih ya kan, Put? 5 meter kuadrat. Nah, jadi ini bisa dipakein kalkulator aja ya. 5 kali kuadrat. Iya. Dengan 50 pi. 50 pi. Oke. Nah, kalau misalnya volumenya itu bisa dengan 2/3 pi kali r pangkat 3. Bentar, ini luas nih, luas. Kita cari volume sama dengan 2 per 3 pi r pangkat 3. 2/3 pi r pangkat loh, mana nih? Kok bisa dihapus nih? Nah, pangkat 3. Nah, anggap ini benar ya, Pot. Nah, jadi kira-kira volumenya itu dari volume setengah kubah itu 250 per 3 pi, dikarenakan pi-nya itu kan 5 meter, R-nya itu kan 5 meter, jadi pi 250, R-nya ini kan udah dapat tadi tuh kan 50, jadi tinggal dikalikan aja 2 dikali 50, di sini 50. Nah, 50 meter. Nah, 250 per 3 pi. Nah, hebat kan kita. Jadi kita tuh bisa tahu bahwa besar kubahnya itu hanya menggunakan matematika. Dengan mengetahui matematika, kita tahu seberapa luas dan seberapa besar volume dari kubah Masjid Senapelan tersebut, ya nggak, Pot? Nah, betul, Andin. Nah, oke, sekarang balik lagi ke virtual tour tadi. Boleh? Boleh, ya. Yeah. Nah, sekarang kita bisa lihat lantai halaman masjidnya itu kotak besar, itu bentuknya persegi, Andin. Iya juga ya, Pot. Kalau dari sini, nah, gini seperti persegi nih. Nah, kita masuk ke contoh soal ya, Pot. Ya, boleh. Oke. Nah, di sini aku udah mengambil gambar nih dari tunggu, kita kecilkan dulu. Oke. Nah, kan tadi itu berbentuk persegi kan, Pot? Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari luas dari persegi tersebut, gimana sih caranya? Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa luas dari persegi itu merupakan sisi dikali luas dari persegi itu merupakan sisi kali sisi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini kita bisa mengumpamakan persegi kecil satuan ini
ibaratkan origami. Nah, ini kan kita karena virtual kan, Put. Jadi gambarnya itu bisa kita letak di sini dan membentuk persegi satuan gitu. Nah, jika nih yang diketahui dari persegi lantai keramik ini 5 cm, itu berapa sih luas dari persegi tersebut? Nah, kita tuh bisa aja langsung masukkan origami ini. Kemana ya itunya? Bandicamnya. Bentar, Put. Mana bandicamnya nih? Oke, Andin. Mana bandicamnya? Oke. Nah, tadi ini dulu, baru ini. Oke. Nah, dari mana tadi? Oke. Nah, ibaratkan yang merah ini tuh potongan-potongan origami bentuk persegi satuan kecil. Nah, jika diketahui sisi dari persegi keramik ini 5 cm, maka berapa sih luasnya itu? Nah, kita tuh bisa langsung meletakkan persegi satuan ini yang berukuran 5 cm juga, semua sisinya itu ke dalam sini, ke dalam perseginya ini. Nih, kita masukkan ke sini, lalu kita jajarkan. Ini ibaratkan kayak kita duplikat, terus kita masukkan ke sini. Nah, terus yang di bawahnya pun sama. Kita bisa menjejerkannya sebanyak 5, karena di sini diketahui itu bawah sisinya itu 5 cm. Nah, kita penuhkan bentar ya, Put. Oke. Dari kayak cara kita mengerjakan ini tuh bisa saja kelihatan nggak sama karena gambarnya ini nggak simetris, karena kita dapatnya dari screenshotan ya, jadi kelihatannya nggak simetris. Padahal kalau misalnya kita langsung ke mesinnya itu ukurannya tuh udah pas. Iya, betul. Oke, ini anggap sudah bersusun rapi ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah kita susun potongan origaminya itu ke lantai itu, nah kita tuh tinggal jumlahkan saja berapa jumlah dari origami yang sudah kita susun. Nah, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi luas dari satu keramik itu berapa, Put? 25 cm. Sentimeter apa nih, Put? Sentimeter persegi. Oke. Nah, jadi luas dari persegi dari keramik itu adalah 25 cm persegi. Nah, kita bisa membuktikan juga nih, masukkan ke rumusnya dengan, kan rumusnya tadi tuh 5 sisi kali sisi, yang diketahui kan satu itu tuh 5 cm, sisinya 5 cm. Nah, kita sisinya kan udah diketahui nih, tinggal masukkan aja nih 5 cm dikali 5 cm sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 cm cm persegi. Nah, kan terbukti nih. Jadi untuk mengetahui
itu rumus luasnya itu dengan cara seperti ini supaya anak-anak mudah memahaminya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari keliling dari persegi tersebut, itu kita tinggal menjumlahkan tiap sisinya, kayak sisi 1 dengan sisi 2, ditambah dengan sisi 3, ditambah dengan sisi 4. Nah, tadi kan contoh dari Andin itu panjang sisinya 5 cm ya? Ya. Nah, kita tinggal tambah aja sebanyak 4 kali, karena persegi punya 4 sisi. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali, jadinya 20 cm persegi. Nah, 20 cm persegi. Jadi ini keliling ya. Ini luas. Jadi luas dari lantai keramik ini merupakan 25 cm persegi, sedangkan kelilingnya itu 20 cm persegi. Oke, kita lanjut ya, Put. Jadi apa, Put? Jadi apa? Jadi apa, Put? Andin mau ngomong nggak? Enggak. Lanjut, Put. Misalnya nih, kita apa tuh? Oke. Kita tahu ada berapa keramik yang dibutuhkan. Misalnya tuh kayak kalau dari mencari luas dan keliling dari tadi itu, kita juga bisa mencari berapa keramik yang dibutuhkan untuk satu daerah gitu kan. Nah, misalnya tuh kayak misalnya kita tinggal mencari jumlah keramik itu seperti luas lantai itu apa ya? Misalnya itu satu keramik itu ukurannya 40 cm, karena Andin nggak mungkin kan ada keramik yang 5 cm. Betul. Itu hanya contoh saja ya, Andin. Iya, betul. Nah, itu kita cari yang realistisnya, itu ukuran keramiknya 40 cm. Nah, terus lalu lalu kita cari luas dari keramiknya, misalnya 40 dikali 40, jadinya 160 cm atau 0,16 meter persegi. Nah, dari itu jumlah keramik yang dibutuhkan, misalnya luas lantainya itu 144 misalnya. Lalu kita bagi luas keramiknya. Jadi 144 dibagi 0,16. Jadinya 900. Makan. Pendapat Andin gimana? Oh, ternyata banyak juga ya, Pot. Jadi dari lantai halaman ini kita tuh bisa belajar tentang luas, keliling, dan bahkan satuan. Oh ya, cuman mengkoreksi saja. Tadi kan Putri bilang 140 dikali 140 sama dengan 1000 berapa ya, Putri? 40 dikali, harusnya kan kalau misalnya 40 kali 40 itu bukan 160 tapi 1600 cm persegi. Oke, ada kekeliruan kayaknya ya tadi. Maaf ya, Andin. Gencana. Berarti hasil dari pembagian untuk mencari luas keramik itu, jumlah keramiknya itu 900 buah keramik ya, Pot? Ya, betul. Nah, kalau untuk anak SD, mungkin kita bisa mulai dari menghitung luas persegi dan kelilingnya kayak yang tadi, Andin. Nah, kalau sudah paham, baru kita tambah soal keramik seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke. Kita lanjut ya ke virtual tour-nya.
Nah, di sini kita masuk nih Oke, lanjut. ke dalam masuk ke halaman masjidnya nih. Nah, sekarang ini apa ya, Pot? Loading ya. Nah, sekarang kita sampai di pintu masuk. Pintu kayunya ini kokoh juga ya, Pot? Itu terbuat dari kayu ya, Din? Iya, Pot. Aduh, koneksiku. Kita langsung masuk ke contoh soal ya, Pot. Dari kita lihat di pintu ini berbentuk apa ya, Pot? Kalau misalnya dibangun datar. Persegi panjang. Ah, betul. Kita coba ya mencari luas dan keliling dari pintu ini. Nah, ini kan seperti gambar yang tadi. Nah, dari gambar Ya. yang virtual tour kita tadi itu tuh kenapa di sini Andin merengkan, karena dia tuh seperti yang tadi Andin katakan, kalau misalnya dari virtual tour tuh memang nggak simetris. Jadi di sini Andin merengkan supaya ininya tuh bisa lurus, sama seperti yang persegi tadi. Mencari persegi panjang ini untuk luasnya itu kita bisa menggunakan persegi satuan lagi, karena dari persegi satuan terciptalah persegi panjang. Nah, gimana sih cara mencari luas dari persegi panjang ini? Yang pertama kita tuh kalau untuk seperti yang tadi ya, Pot, pakai origami gitu, dipotong menjadi satuan. Nah, tuh kita susun nih ke pintu yang berbentuk persegi panjang ini. Nah, di sini kan udah Andin susun nih, karena kalau misalnya Andin susun satu-satu itu kayak bakal memakan waktu. Nah, itu nanti kita bisa juga, kita harus memenuhi pintu ini dengan kumpulan-kumpulan persegi satuan nih. Bentar ya. Duh, masih simetris dia. Oke. Nah, kita harus tutupin dulu ya. Sebentar. Aduh, nggak ya. Kelewatan. Duplikat. Panjang juga ya, Pot, pintunya? Iya. Andin capek ya? Enggak kok. Enggak lah, makin nggak simetris ini. Ya ampun. Gak apa-apa, Din. Bercambah aja kok. Kayaknya karena gambarnya nggak simetris kan, Din? Iya kan? Karena di situ tuh, padahal anggap aja ini udah kita penuhi sama persegi satuan ya. Nah, udah kita tutupin nih, misalnya di sini nih udah merah semua. Nah, terus kita tuh bisa menutupi sebagian persegi panjang tuh dengan persegi satuan yang diwakili oleh kolom dan baris. Nah, tunggu ya. Ini bisa kita ubah warna.
Oke nih. Nah, kita tadi kan mau mewakili persegi satuan ini. Aduh. Kenapa? Need more time, Zoom Pro. And in 10 menit lagi. Oke. Nah, kan tadi mewakili oleh baris dan kolom. Nah, yang warna hijau ini itu merupakan kolomnya. Bentar. Baris. Kolom sama dengan hijau. Nah, yang warna hijau ini merupakan kolomnya. Nah, itu tuh kita bisa hitung dulu nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Berarti banyak kolomnya adalah 18 persegi satuan. Nah, bagaimana dengan barisnya? Baris itu merupakan yang warna biru tuh. Nah, itu tuh ada berapa? 1 2 3 4 5. Nah, barisnya itu ada 5 persegi satuan. Sehingga jika lebarnya dihitung dari paling atas atau nomor 2? Oh iya. Berarti yang hijau ini bisa dijadikan untuk kolom dan baris ya, Put? Berarti 6 ya berarti. Berarti 6 ya, Put, untuk barisnya. Iya. Oke. 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Sorry. Nah, jika kolomnya ini sama dengan panjang, nah barisnya ini sama dengan lebar, maka luas persegi panjang sama dengan, ganti warna sama warna hitam deh. Luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan panjangnya itu kan sama dengan kolom tadi nih kan, Put. Jadi kita masukkan saja nih 18 dikali barisnya itu sama dengan lebar, jadi masukkan 6 sama dengan 18 dikali 6 sama dengan 108. Jadi bentar, Put. Mana yang hapusnya? 108. Ini satuannya apa ya, Put? Satuannya apa ya? 108. Misalnya meter lah ya. Sentimeter lah buat dulu ya. Ini kan kita contoh soal sentimeter persegi ya. Ya. Nah, jadi luasnya itu 108 cm persegi. Nah, kalau kelilingnya itu kita tuh tinggal menjumlahkan panjang dan lebarnya itu. Bentar. Keliling di sini deh. Keliling sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Manggil kecil aja ya.
sama dengan 2 dikali P sama dengan 2 dikali L sama dengan K 2 dikali P tambah L. Jadi jika diketahui P-nya sama dengan 18 kali 18 ditambah 6, L-nya sama dengan 6 sama dengan 2 dikali 18 tambah 6 berapa, Put? 24. Oke. Nah, 24 dikali 2 sama dengan 48 ya? 48 cm. Ya. 48 cm persegi. Oke, dapatlah keliling dari pintu itu 48 cm persegi dan luasnya 108 cm persegi. Ini contoh soal aja ya, Put. Aslinya kalau misalnya 108 cm kayaknya cuman masuk kurcaci nggak sih? Nggak bisa ya, cuma kita soal aja. Ya, jadi dari 3 contoh soal yang kita kerjakan tadi itu kita udah belajar apa aja nih, Put? Udah belajar tentang pertama kubah masjid itu berbentuk setengah bola. Kita udah belajar tentang luas dan volumenya. Nah, kemudian ada halaman masjidnya itu berbentuk persegi gitu, keramiknya berbentuk persegi. Di situ kita udah belajar tentang luas, keliling, dan cara menghitung jumlah keramiknya. Kemudian kita juga barusan tadi kita sudah belajar tentang pintu masjid yang berbentuk persegi panjang. Nah, di situ kita sudah belajar tentang luas dan kelilingnya. Oke. Jadi belajar matematika itu nggak cuma dari buku ya, Put, tapi bisa juga dari bangunan di sekitar kita seperti materi yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi lebih meaningful, bermakna karena hubungannya dengan kehidupan nyata anak-anak. Kemudian mindful juga karena kita bisa kita sadar mengamati sekitar, tidak asal melihat dan tidak asal menghitung saja. Kemudian joyful, kita bisa belajar menjadi menyenangkan karena bisa sambil eksplorasi. Ya, betul tuh. Mungkin segitu aja dulu nggak, Pot, untuk diskusi kita pada hari ini. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Put. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Done.